Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Ada yang 11 rakaat dengan 1 witir. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ya. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, Masya Allah. Yuk lihat sini. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa dipilih, ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya 2-2-2 kemudian 1, atau 2-2-2 kemudian 3, atau kemudian 4-4 kemudian 3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktikkan. Jadi yang 4-4-3 jangan menganggap ringan yang 2-2-1 atau 2-2-3, ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya, ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2-2-2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini kan ada 2 rumus, ya. 4-4-3 kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2 plus 1 atau langsung 3? Oh, jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1, ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung, tapi dari Ibnu Umar, ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat, nampak, ya, saya bahasanya nampak membagi 2. 2 dulu, kemudian 1. Yang 2-nya disebut dengan syafa'. Dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat, dari praktek salat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi salat 5 rakaat witirnya, itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi. Baru setelah yang kelima, baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama, dalilnya kurang menguatkan. Karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multitafsir. Yang kedua, dari mana multitafsirnya? Perhatikan. Yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', salat syafa'. Ketika kami bertanya, apa yang 2 ini? Ini syafa'. Yang ini witir, tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2, atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan salat yang di atas ini, 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Salat yang menggenapkan bilangan genap, yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa'. Syafa' itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan, baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2 plus 1 ini hakikatnya ini sholat syafa'. Syafa' yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian sholat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua, ya. Yang ketiga, dalilul aqli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2, 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam, ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam, itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir, ya? Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab, ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, salat itu sudah ada 2 salat di situ. 2 salat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap salat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas, ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus, tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu, ya.
Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, luwih seru to. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok ya didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya kayak niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang 1 itu iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Teng mriki ana minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi genep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kita wis bingung. Itu cara pangeran ra pangeran bingung tenan ngadepi
Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak, enggak usah nyinggung-nyinggung napa witir. Paham nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak napa witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui. Sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rondok bener ya rondok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener. Tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat. Niki kalah mbek napa? Adat. Ya piye. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nak wong bento ya melok napa? Bento. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru. Lawung sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nek wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus niki